Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat Sonora, senang sekali di hari ini kita bisa berjumpa kembali di program Dialog Sambang Parlemen. Dan tentu saja untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin sedang beraktivitas, semangat selalu. Dan pastinya kalau di program Dialog Sambang Parlemen akan ada topik yang kami bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Gordia Girlandia. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai pandangan DPRD terkait rencana penerapan ujian nasional atau UN. Kita tahu ya sahabat Sonora bahwa baru-baru ini Mendikbudrismen Abdul Mukti ingin mengembalikan ujian nasional kebangkitan sekolah ya. Dan tentu saja ini menimbulkan respon pro dan kontra dari masyarakat. Ujian nasional kalau kita lihat dari tahun-tahun yang lalu ya, setelah tidak diberlakukannya begitu, kemudian waktu zaman Mendikbud Nadiem Makarim ya resmi menghentikan ujian nasional yang kemudian berganti menjadi asesmen nasional (AN). Nah, kalau dari Pemkot Surabaya sendiri, ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sempat merespon positif ya dengan adanya wacana penerapan UN di tahun ajaran baru 2026 mendatang. Nah, sebetulnya kalau dari pandangan DPRD Kota Surabaya sendiri terkait dengan rencana penerapan ujian nasional ini sendiri bagaimana, ini yang kami akan bahas selama 1 jam ke depan bersama dengan narasumber Bapak William Wirakusuma ST-MSC, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI. Selamat pagi Pak William. Pagi, His. Oke, semangat nih ya Pak, apalagi ini ujian nasional nih ya. Banyak kontroversinya. Betul sekali. Rasa-rasanya tuh kayak begini loh Pak William, kita tuh setiap ada pergantian menteri begitu ya, pasti akan ada pergantian lagi kebijakan begitu. Nah, ini mungkin di awal perbincangan kita mungkin bagaimana nih pandangan dari Pak William sendiri? Ya, semoga yang pergantian kebijakan ini yang menjadi yang terakhir ya Pak. Supaya tidak setiap pergantian kepemimpinan terus berubah lagi kurikulumnya, berubah terus ini akan menyulitkan para guru terutama. Dan orang tua juga. Jadi harapan saya sih supaya ini menjadi yang terakhir dan nanti ke depannya setiap pergantian kepemimpinan akan ada keberlanjutan juga gitu. Dan pasti ada pertimbangan dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk kembali ke UNAS gitu ya. Tapi ya itu tadi saya katakan berharap supaya ini yang terakhir lah, supaya ada mungkin setelahnya nanti cuma perbaikan-perbaikan, jangan sampai ada pergantian yang ekstrim gitu terjadi lagi. Betul. Ya mungkin karena merasa bahwa pendidikan ini perlu ditingkatkan begitu ya Pak William, sehingga akhirnya akan ada banyak perubahan-perubahan begitu. Cuman kan yang perlu menjadi pertimbangan adalah seberapa siap sebetulnya begitu loh kondisi yang terjadi saat ini untuk ada perubahan ini Pak William. Jadi kalau guru sih saya kira sudah terbiasa, jadi mereka lebih fleksibel ya. Jadi atau kalau perubahan yang penting secara garis besarnya kan mereka ingin mendidik anak-anak dengan baik. Jadi cuma bedanya kurikulumnya, mereka cara mengajarnya, cara penilaiannya saja. Saya kira tidak terlalu sulit untuk para guru untuk menyesuaikan dengan perubahan yang sekarang ini nanti. Gitu. Jadi perubahannya mungkin terkesan drastis, tapi sebenarnya cuma penyesuaian saja gitu sih. Apa yang sudah baik di zaman Pak Nadiem akan disesuaikan dengan diperbaiki lagi di zaman menteri yang sekarang. Oke, baik. Tapi ketika ada wacana ini akan diberlakukan ujian nasional, pandangan DPRD Surabaya sendiri bagaimana Pak William? Kalau saya sih lebih ke akademisi yang konservatif ya Mbak ya. Jadi saya setuju dan mendukung sekali adanya UNAS. Kenapa? Karena
kita perlu ada penilaian, standar nilai itu harus ada, gitu ya. Dan di dunia internasional saya kira semua juga punya standar penilaian. Kita ambil contoh TOEFL, itu harus standarnya berapa nilainya, sampai berapa dia bisa lulus, kemudian bisa melanjutkan ke level berikutnya. IELTS juga demikian. Juga kalau kita mau masuk ke universitas di luar negeri, itu juga mereka punya standar nilai, gitu. Kalau kita dengan assessment, ini yang saya dengar dari teman-teman yang melanjutkan ke luar negeri itu juga agak kesusahan, karena tidak punya standar nilai yang pasti gitu ya. Kalau misalnya di Jerman itu juga ada standar nilai sendiri, sampai nilai berapa dia bisa melanjutkan ke universitas, dan di bawah itu cuma bisa melanjutkan ke Fachhochschule atau sekolah vokasi. Gitu sih. Jadi dari situ kan penilaiannya sebenarnya juga berdasarkan kemampuan dan bakat minat anak itu sendiri. Betul. Oke, baik. Nah, andai misalnya nih nanti UNAS UN ini akan diterapkan begitu di Surabaya, kira-kira yang perlu diperhatikan apa nih nanti Pak William? Yang perlu diperhatikan adalah anak-anak jangan sampai merasa bahwa targetnya itu mencapai nilai. Jadi mereka harus belajar supaya mengerti suatu mata pelajaran, dan nilai itu akan mengikuti sebagaimana mereka mengerti pelajaran tersebut. Jadi targetnya itu bukan mengejar nilai gitu ya, jadi harus dipaksa harus 10 semua gitu ya. Yang penting anaknya bisa mengerti dengan baik, pasti kok itu akan mengikuti dengan sendirinya secara otomatis. Kalau dia bisa mengerti, maka nilainya akan jadi baik. Oke, baik. Karena selama ini tuh ketika ada UNAS itu kayak jadi momok tersendiri begitu loh Pak William, dari peserta didik. Jadi akhirnya psikologi dari peserta didik itu sendiri yang kayaknya perlu menjadi pertimbangan juga. Bagaimana nih terkait dengan ini Pak William? Karena itu pentingnya guru dalam mendidik. Jadi mungkin dari kelas awal, kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk yang SD, mereka diberikan pendidikan karakter, pengertian bagaimana belajar yang baik gitu ya. Jadi mereka lebih ke mengerti suatu pelajaran daripada mengejar nilai gitu. Jadi di level-level awal, kelas 1 SMP juga sama. Supaya mereka pada waktu kelas 3, mereka tinggal mengulang apa yang mereka sudah mengerti sebelumnya. Jadi bukan mengejar nilainya. Jadi nilai itu bukan sebuah momok gitu ya, tapi sebagai tolak ukur sebagaimana seberapa mereka mengerti akan pelajaran tersebut gitu sih. Berarti memang yang harus digencarkan itu dari tingkat bawah dulu. Betul, begitu ya Pak? Karena ini kan harus merubah kebiasaan juga. Kita lihat kemarin kurikulum yang lama juga agak susah merubah kebiasaan anak Indonesia yang dulunya yang memang harus dididik dengan sedikit keras gitu ya, bilang ya. Kemudian dibebaskan dengan kurikulum merdeka. Betul. Saya kira kebiasaan itu tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena kita terdiri dari macam-macam suku dan budaya. Kebiasaannya juga beda-beda. Jangan disamakan dengan anak misalnya dari Finlandia yang mereka dari kecil sudah mandiri. Dilepas pun mereka belajar sendiri, pengen tahunya sendiri. Beda dengan anak Indonesia yang saya perhatikan, begitu mereka dilepas mainnya gadget. Beda dengan anak-anak luar negeri, mereka dilepas waktu kosong mereka baca buku. Gitu ya. Jadi kebiasaannya harus dibiasakan dulu. Nanti kalau kedepannya memang sudah bisa mencapai level seperti yang di luar negeri, mungkin bisa lebih dengan kurikulum yang sesuai dengan apa yang di luar negeri juga. Jadi harus ada penyesuaian juga. Kita tidak bisa paksakan, misalnya anak-anak dari Papua dengan yang dari Jawa kan juga berbeda. Beda. Kemudian dengan Aceh, dengan Kalimantan ini kan karakternya juga beda. Gitu ya. Betul. Jadi kebiasaannya harus dipupuk dari tingkat yang rendah dulu, dari kelas 1, 2, 3 atau kelas 1 SMP. Kalau dari pandangan Pak William sendiri nih, dengan kondisi yang sudah berjalan seperti sekarang begitu, yang ada di Surabaya begitu ya, yang masih ada dengan kurikulum merdeka, kemudian ketika nanti akan beralih ke UN, kira-kira dengan kondisi siswa-siswa yang ada di Surabaya nanti akan bisa siap atau enggak kalau menurut Pak William? Tiap anak-anak ini beda, Pak. Jadi nggak bisa bilang siap langsung, tapi kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa UNAS-nya. Tapi yang penting saya kira kurikulum merdeka juga suatu kurikulum yang bagus. Mereka bisa mengerti pelajaran dengan baik. Tentunya secara otomatis nilainya akan menjadi bagus kok. Gitu. Jangan menjadi momok bahwa nanti harus targetnya adalah nilai gitu. Jadi
itu adalah cuma sebagai ujian atau tes untuk mengerti bagaimana tingkat mereka mengerti pelajarannya. Oke. Perlukah ada nanti para siswa ini mempersiapkan psikologinya begitu? Ada khususnya begitu untuk mempersiapkan psikologi dari peserta anak didik ini, Pak William? Tentunya setiap ujian pun semua harus ada persiapan khusus sendiri ya. Jadi enggak cuma untuk mengejar nilai. Kalau kita misalnya ujian atau tes wawancara kerja, itu juga harus ada persiapan khusus gitu ya. Jadi kalau mereka saat di sekolah sudah terbiasa menyiapkan diri untuk menghadapi ujian, nanti begitu mereka lulus, mereka tidak akan kesusahan untuk menyiapkan misalnya tes wawancara atau tes kerja. Kan kerja pun sekarang juga ada tesnya kan. Betul. Jadi kayak P3K itu mereka juga ada tesnya sampai nilai berapa mereka bisa lulus, itu kan juga penilaian. Kalau di waktu sekolah mereka tidak terbiasa itu, bagaimana nanti waktu masuk ke dunia kerja. Betul. Nah ini kalau dikaitkan dengan zonasi nih Pak William, UN ini kan dirasakan lebih memenuhi rasa keadilan. Artinya siswa pintar itu kayaknya tuh layak masuknya tuh ke sekolah favorit gitu kan, bukan lagi ditentukan karena jarak rumahnya yang dekat dengan sekolah. Nah, gimana nih kalau menurut Pak William? Nah, zonasi sendiri kan ini masih kontroversi juga. Kalau bagi saya sebenarnya zonasi adalah sesuatu yang bagus, asal sarana prasarananya sudah tercukupi dan persebaran sekolahnya sudah mencukupi di Kota Surabaya. Tetapi kalau belum, ya ini akan menjadi kontroversi lagi, nanti ada sekolah favorit atau tidak favorit gitu ya. Dan kami di Komisi D juga sudah mengupayakan supaya persebaran sekolahnya tambah banyak di Kota Surabaya. Kita targetkan sih sampai 2045 itu sudah ada di setiap kelurahan bahkan untuk tingkat SMP-nya. Jadi setiap kelurahan sudah ada SMP, mereka tidak akan khawatir harus sekolah di luar kelurahan, sehingga itu seperti zonasi tapi yang terbungkus rapi gitu ya. Dan kita ingin juga kualitas sekolahnya itu sama semua, gitu. Jadi nilainya itu adalah menentukan mereka tingkat mereka mengerti pelajaran dan pendidikan mereka, bukan untuk masuk ke sekolah tertentu. Jadi kita inginnya enggak ada sekolah favorit gitu ya. Jadi karena yang ditakutkan sama. Begitu nih Pak William. Karena kalau kita zonasi juga sekarang juga ada permasalahan. Kenapa? Karena masih ada sekolah favorit itu banyak yang tanda kutip ngakalin gitu ya. Kakaknya pindah sementara untuk masuk ke sekolah A, sekolah B gitu ya. Itu malah mengacaukan semua kependudukan di Kota Surabaya. Bayangkan ada seorang anak yang sebenarnya tidak mampu dan harusnya masuk ke sekolah A yang jaraknya dekat dari rumah, tapi tidak bisa masuk karena ada yang tinggal sementara di wilayah itu. Ini kan juga sesuatu yang tidak baik. Belum lagi nanti kependudukannya. Rumahnya tinggalnya di A tapi alamat KTP atau kakaknya di B. Nah, ini membuat bingung gitu ya untuk kita menjangkau mereka untuk program pemerintah juga. Jadi memang sangat diharapkan walaupun nanti pada akhirnya ujian nasional ini harus berjalan, tidak ada sekolah anak-anak itu pengennya di sekolah favorit semua begitu ya. Jadi pengennya semua sekolah sama rata. Mau di sekolah negeri A, B, C itu nanti sama semua. Oke, baik. Nah, banyak masukan nih Pak William yang diberikan kepada pemerintah terkait pemberlakuan kembali UN. Salah satunya UN mendatang ini harus hadir dengan format baru. Misalnya ujian tidak lagi pakai kertas, tapi mungkin pakai paperless digital, pakai komputer. Nah, begitu katanya sih biar nggak ada kebocoran gitu. Gimana Pak William? Ini juga pro kontra lagi karena teknologi pun sekarang banyak hacker, betul. Ya. Dan saya termasuk yang konservatif, masih suka pakai kertas yang bisa tertulis karena kalau kita ingin mengerti sesuatu lebih gampang untuk mengerti dengan menulis gitu juga, gitu ya. Jadi masuk untuk memori lebih cepat daripada mengetik atau pakai tablet, gitu ya. Jadi itu pro kontra, tapi kita lihat perkembangan ke depan seperti apa. Karena kalau pakai komputer juga kita lihat 400.000 siswa, misalnya satu angkatan mungkin sekitar 100.000 yang mengikuti ujian, ini berarti kan berapa ribu komputer yang harus kita persiapkan. Kemudian belum tentu semua siswa memiliki gadget atau alat-alat elektronik tadi. Jangan sampai menjadi beban ke orang tua juga.
Oke, baik. Jadi memang ini masih harus dikaji lagi berarti Betul, ya Pak betul, William ya. ya. Oke, Dan oke. ini kementerian lagi sedang melakukan kajian juga bagaimana metode yang terbaik untuk pelaksanaan UNAS nanti. Gitu. Kalau kita lihat dari tahun-tahun kemarin itu kan memang apa tuh ada kertas yang dibulet-bulet Ya, begitu ya Pak. Itu kalau dari zaman saya dulu itu ya, aja sudah kayak ngeri gitu. Takut nanti kertasnya bolong, terus nanti nggak apa nilainya nggak masuk betul. seperti itu. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini bagaimana tanggapan dari DPRD Surabaya? Kalau saya sih lebih senang kalau mereka misalnya bukan pilihan ganda ya. Jadi soalnya Ah, adalah ya. mereka bisa mengerti suatu Esai soal, begitu ya. esai, dan mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka mengerti di sekolah. Mhm. Kalau pilihan ganda kan seperti kita mengarahkan seseorang untuk memilih sesuatu, Betul. bukan mendidik mereka untuk mengerti suatu suatu hal gitu ya Mhm, yang mhm, diajarkan, mhm. tetapi mengarahkan mereka. Jadi lebih baik nanti isiannya esai. Memang jadi beban guru lagi. Nah, Meriksa betul. meriksa esai lebih susah daripada meriksa pilihan Pilihan ganda. ganda. Tuh. Oke. Nah, pengembalian UN ini kan harus diimbangi dengan perbaikan dalam berbagai aspek pendidikan kan Hmm. Pak William, kualitas pengajaran Ya. bagaimana, kemudian fasilitas sekolah, kemudian bahkan dalam sistem penerimaan siswa baru, Hmm. PPDB. Ada kebijakan juga yang mungkin bisa sekiranya mendorong partisipasi aktif dari siswa dan orang tua. Hmm. Nah, kalau menurut Pak William terkait dengan hal ini bagaimana? Ya, untuk PPDB ini sebenarnya banyak sekali masih PR di negara kita, Iya, di kota iya. Surabaya juga untuk PPDB karena beberapa kali berganti-ganti ya. Mhm, Ada zonasi, ada enggak zonasi, mhm. dan memang kita harus banyak training guru-guru juga supaya kualitasnya yang tadi saya sampaikan, kualitas gurunya sama semua di semua sekolah. Mhm. Jadi murid atau orang tua tidak berebut untuk masuk di satu sekolah saja. Ya. Ini karena fasilitasnya sama, gurunya sama, mau sekolah Mhm, dimanapun, mhm. atau yang lebih baik adalah sekolah yang di dekat rumahnya, gitu. Jadi ini memang kita sedang kejar untuk perbaikan sarana prasarana sekolah supaya semua jadi sama. Mhm, Kemudian juga persebarannya juga kita tambah. ya. Untuk guru sendiri kita juga minta supaya memperkaya diri dengan belajar lagi lah. Jadi menambah ilmu untuk Mhm, terutama untuk bagaimana mendidik anak gitu ya, pedagoginya ya. bagaimana gitu. Terus juga eh, kita memberikan perlindungan ke guru juga. Ah, Karena sekarang ada masalah baru lagi juga karena ya, kecenderungan guru yang takut mendidik dengan sedikit keras. betul. Ya, Karena khawatir dituntut gitu betul, ya. betul. Hal-hal sedikit itu sedikit selalu dilaporkan dan Mhm, sebagaimana atau diviralkan. ya. Nah, ini harus ada pelindungan untuk guru itu sendiri juga. Gerak terbatas Betul. begitu ya. Ya, Padahal sebetulnya niat untuk membuat siswa ini lebih berkarakter, lebih baik begitu ke betul. depannya Ya, begitu padahal ya. keinginannya kan untuk mendidik gitu ya, Betul, untuk mendidik betul. supaya lebih baik gitu. Jadi harus Mhm, ada mhm. guru jangan sampai takut untuk mendidik anak gitu. Oke. Pak William sejauh ini lebih banyak pro atau kontranya terkait dengan apa adanya wacana ujian nasional ini. Kalau Ya, yang masuk di DPRD Surabaya. ya kalau yang viral-viral sih biasanya banyak yang kontra. Banyak yang kontra. Ya, ya biasanya kan yang pro itu malah nggak jadi viral gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau yang kontra banyak yang viral karena dianggap membebani siswa gitu ya. Terus Hmm. nanti belum lagi kebocoran soal dan Ya, sebagainya. ya. Tapi saya kira kita sedang mencari metode baru supaya tidak ada kebocoran soal dan bagaimana guru memberikan pengertian kepada siswa bahwa kita tuh menguji bagaimana mengertinya seorang siswa, bukan Ya. untuk mencari nilai, mengejar nilainya gitu sih. Mhm, mhm, mhm. Dan kontranya banyak, tadi khawatir orang tua harus fokus ngajarin khusus mereka gitu Ya, ya, betul. atau butuh biaya tambahan untuk Tambahan les untuk betul. ya, untuk bimbingan belajar. Mhm, mhm. Tapi sebenarnya kalau bisa mendidik mereka jauh sebelum ujian bahwa mereka harus nyicil dulu, jangan Mhm, sistem mhm. kebut semalam seperti biasanya Iya, iya. anak-anak atau mahasiswa di
Di negara kita ada istilah SKS, sistem Iya, kebun semalam. betul. Itu nggak bakal bisa. Jadi harus mendidik mereka supaya mempersiapkan diri jauh hari untuk mempersiapkan ujian ini. Jadi mereka sudah ngerti, oh saya kelas 6, saya kelas 3 SMP, harus mulai mempersiapkan diri untuk ujian-ujian ini. Oke, baik. Adakah pertimbangan-pertimbangan juga nih, mungkin masukan dari DPRD Surabaya terkait dengan mata-mata pelajaran apa yang sekiranya ada nanti di ujian nasional? Karena kan kalau zaman dulu itu kan hampir misalnya bukan bidangnya, tapi pokoknya itu semua harus kayak matematika, IPA, IPS itu kan semua masuk nih di ujian nasional seperti itu. Bagaimana nih, Pak William? Saya kira yang paling dasar yang bisa diujikan secara untuk menilai sebuah nilai adalah mata-mata pelajaran yang dasar. Ya tentu matematika itu penting ya. Matematika, mungkin IPA, IPS juga bagaimana mereka harus bersosialisasi. Dan yang paling penting lagi yang bagi saya adalah penekanan bagian pendidikan Pancasila lagi. Itu yang penting lagi untuk dengan karakter anak. Jadi supaya anak mengerti bahwa pendidikan Pancasila ini pembentukan karakter, bukan doktrinisasi. Gitu ya. Nah itu harus diujikan lagi. Mungkin tambahannya adalah untuk mereka bisa bersaing di skala internasional, bahasa Inggris misalnya, atau bahasa asing, salah satu bahasa asing, karena ada beberapa sekolah dengan karakteristik bahasa asing tertentu gitu. Kemudian tentu bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Oke, berarti ini dasar-dasar itu tetap harus begitu ya, untuk tetap itu diperlukan gitu pada nantinya dalam dunia pekerjaan pun itu pasti terpakai begitu ya. Apalagi kami yang kewenangan kami adalah ada di sekolah dasar dan sekolah menengah. Jadi ujiannya memang di dasar dan menengah ya ujian yang untuk dasar mereka untuk bekerja. Kecuali untuk melanjutkan ke tingkat sekolah menengah, dari situ kan nilainya mereka bisa dilihat. Oh mereka ternyata IPA-nya jelek nih. Jadi mungkin mereka lebih cocok masuk IPS gitu ya. Atau IPA-nya bagus, matematikanya bagus, nanti lebih cocok masuk sekolah menengah kejuruan yang teknik mesin gitu ya. Kalau yang IPS-nya lebih bagus, bahasa Indonesia lebih bagus, masuk sekolah menengah kejuruan yang ilmu komunikasi, desain, dan jadi sebenarnya bisa menjadi penilaian bagaimana mereka memisahkan langsung sesuai dengan kemampuan mereka, bakat mereka. Kayak dijadikan rujukan begitu ya Pak William ya. Jadi orang tua sebetulnya nggak akan susah, nggak akan bingung lagi begitu sejauh mana anak-anaknya tuh mampu di bidangnya begitu. Jadi nggak perlu dimarahin kalau ada yang nilai ujian matematika jelek, karena memang bukan di situ minat dan kemampuannya begitu. Jadi nggak apa-apa mereka mau masuk nanti di SMA jurusan bahasa misalnya juga. Nanti karirnya juga di bidang bahasa untuk jadi juru bicara, humas juga suatu karir yang bagus juga. Apakah perlu nanti ada pembicaraan khusus dengan para orang tua begitu Pak William terkait dengan adanya ujian nasional ini nantinya? Tentu kita juga akan minta ke sekolah-sekolah negeri untuk memang memanggil siswa-siswa, orang tua siswa yang kelas 6 dan kelas 3 SMP itu memberikan pengertian bahwa ujian ini adalah untuk menilai tingkat mengertinya mereka seberapa, dan untuk yang kelas 12 atau kelas 12 ya? Iya. Bukan kelas 9. Oh, SMP kelas 3 itu untuk menentukan apakah mereka masuk ke sekolah kejuruan atau masuk sekolah menengah umum. Itu bisa menjadi referensi orang tua dari hasil ujiannya itu sendiri. Oke, baik. Sebetulnya ada banyak manfaatnya begitu ya Pak William dari ujian nasional ini. Nah, memang kadang kalau kita itu dihadapkan dengan perubahan itu selalu agak susah untuk beradaptasi begitu ya. Bukan berarti tidak bisa begitu, cuman mungkin agak perlu effort begitu ya untuk menerima. Betul nggak sih Pak William? Betul banget. Ya, contoh yang gampang dari dulu ojek manual, sekarang dengan ojek online itu juga banyak gonjang-ganjing. Tapi setelah berjalan dengan baik akan menjadi sesuatu yang baik. Ya, betul. Tergantung perencanaannya dari bagaimana. Ya, betul banget. Nah, ini banyak pihak itu yang meminta agar UN ini, aduh jangan buru-buru gitu kan.
istilahnya tuh banyak yang berharap model UN yang lama itu harus dievaluasi. Apa tujuan dari asesmen standar bagi siswa dalam UN ini? Terus fungsinya apa begitu ya dalam dunia pendidikan? Terus bagaimana masalah anggaran pembiayaan, kepesertaan gitu. Banyak tuh yang akhirnya mengungkapkan istilahnya hanya negatifnya tuh. Bagaimana nih tanggapannya Pak William? Ya tentu dari pemerintah pusat juga sudah mempertimbangkan hal itu. Kalau anggaran jangan khawatir karena sudah menjadi kewajiban kami di DPRD dan pemerintah kota bahwa 20% minimal 20% dari anggaran APBD adalah untuk pendidikan. Nah, jadi soal anggaran jangan khawatir. Gitu ya. Dan kita akan minta tidak membebani untuk ke orang tua. Gitu. Kemudian untuk sistem juga kita pasti evaluasi yang kemarin ujian-ujian nasional yang sebelumnya dan pasti apa yang baik akan kita pakai lagi, yang buruk kan pasti kita akan ganti dan ditingkatkan kembali. Nah esensinya tujuannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kelas 9 atau kelas 3 SMP adalah ujian nasional ini juga bisa menjadi rujukan kepada orang tua kemana anak ini akan lanjut sekolah, gitu ya. Jangan sampai salah jurusan karena keinginan orang tua misalnya. Anak yang mempunyai bakat lebih ke teknik misalnya, mereka yang lebih suka hands on gitu ya, suka praktek, tapi dipaksa untuk ke jurusan yang misalnya jurusan bahasa atau sekolah menengah umum, itu juga sesuatu yang nanti akhirnya membebani anak. Betul. Tapi kita ingin supaya nilai ujian ini juga bisa menjadi rujukan orang tua. Oh ini anaknya lebih menguasai ilmu pengetahuan alam misalnya, kemudian ketertarikannya dia untuk menghitung sesuatu, merencanakan sesuatu, desain mesin misalnya, bisa dianjurkan untuk masuk ke SMA nanti ke jurusan teknik atau masuk ke sekolah vokasi, sekolah menengah kejuruan yang khusus mesin. Nah, ya betul. Dan juga misalnya, nilai matematikanya ternyata jelek, ya bisa masuk misalnya sekolah menengah kejuruan yang mungkin ke musik, ke karawitan atau seni yang lainnya, itu juga bisa. Jadi nilai ujian ini adalah selain menguji sebagaimana mereka mengerti pelajarannya, juga menjadi rujukan orang tua untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya ini mau masuk mana. Jangan sampai dipaksakan masuk sekolah menengah umum ternyata nanti putus sekolah. Nah, betul. Gitu ya. Atau masuk ke SMK ternyata salah jurusan dan setelah lulus SMK malah tidak bisa kerja, nambah pengangguran terbuka di kota Surabaya yang memang sudah banyak disumbang dari SMK gitu ya. Jadi inginnya supaya nilai ujian ini menjadi referensi buat penempatan anak-anak ke level berikutnya. Cuman kadang banyak orang tua itu kekhawatirannya begini Pak William, nanti ketika nilai anak itu tidak sesuai standar begitu ya, mungkin hanya salah satu saja yang mungkin bagus begitu, yang lainnya tidak nututin nilainya, akhirnya untuk ke jenjang berikutnya mencari sekolah itu agak kesusahan. Nah ini akan menjadi pertimbangan kah? Ya seperti saya sampaikan tadi, nilai salah satu mata pelajaran jangan menjadi beban. Kalau dia tidak bisa matematika, ya jangan dipaksakan masuk SMK ke mesin misalnya. Harus mencari sekolah untuk kejuruan yang lain yang sesuai dengan kemampuan anak ini. Jadi jangan menjadikan beban. Saya kira orang tua yang zaman sekarang ini itu juga mereka dulu sudah merasakan Eptanas juga, betul, Mbak. Unas, angkatan saya Danom gitu ya. Mereka tentu sudah mengerti juga gitu. Cuma tambahannya adalah nilai Unas ini akan menjadi patokan mereka untuk menentukan bagaimana anak itu melanjutkan kemana. Itu yang kita inginkan sih. Karena dari kelas 9 masuk ke tingkat selanjutnya kan harus benar-benar dipilih dan dipilah sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Betul. Nah ini lagi-lagi ya, kalau kita kaitkan dengan generasi anak sekarang itu kan Gen Z gitu ya.
kira-kira akan apa jadi ekstra apa fokusnya atau bagaimana ya Mbak kalau untuk ujian nasional? Kan kalau kita bandingkan sama yang dulu tuh kan nurut-nurut dikerasin sedikit aja sudah iya belajar begitu ya. Kalau ini mulai ujian nasional, ini anakku tuh udah generasi Gen Z nih gimana gitu. Gimana Pak William? Ya ini mungkin PR orang tua ya nanti untuk menjelaskan ke anak-anaknya bahwa UNAS ini mungkin menjelaskannya kalau menurut saya adalah dibilang ini ujian untuk menentukan kamu nanti mau masuk sekolah yang bagaimana. Itu memberikan pengertian mereka kalau mereka bagus di bahasa gitu misalnya nanti akan masuknya ya sekolah yang ambil terusnya ke jenjang kedepannya adalah untuk memperdalam bahasa itu sendiri. Jadi tes ini harus disampaikan ke anak-anak bahwa ini untuk menguji bakat dan peluang kamu nanti untuk kedepannya. Jangan dikerasi kayak kata-kata teman saya gitu yang sudah punya anak dan nggak bisa dikerasi katanya gitu ya. Nah jadi itu harus memberikan mereka pengertian yang lebih ya sedikit effort dari orang tua. Tapi saya kira dengan orang tua zaman sekarang yang dari generasi milenial yang mengalami panas dan UNAS itu juga mereka sudah bisa juga memberikan pengertian. Kalau dari guru-guru sendiri bagaimana ini terkait dengan ujian nasional, masanya generasi Z? Gimana Pak William? Ya ini guru-guru yang mungkin butuh waktu untuk penyesuaian sedikit ya. Jadi kan juga pemerintah juga akan menerapkan ini pada tahun ajaran 2026. Jadi masih ada waktu 1,5 tahun untuk persiapan mereka gitu ya. Jadi nanti di awal tahun ajaran baru kami berharap guru-guru juga mendidik anak-anak mengatakan bahwa ini tuh tes kemampuan kalian, bukan ujian untuk mencapai nilai tertentu. Tapi kami ingin tahu kalian nanti harus melanjutkan ke jenjang yang mana. Apakah sekolah vokasi, sekolah menengah umum yang akan berlanjut ke universitas, atau vokasi kemudian langsung bekerja, dan itu dari tes ini nantinya. Betul. Nah ini fungsi ujian nasional kalau masa lalu ini mencampur aduk fungsi asesmen sumatif begitu ya dan juga formatif gitu. Nah bahkan dijadikan alat menyeleksi murid masuk ke jenjang pendidikan gitu ya, yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak William. Nah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G itu nggak setuju kalau UN kembali hadir dengan fungsi dan tujuannya yang seperti itu, gitu. Katanya menambah beban guru dan murid mempersiapkan untuk sukses dalam UN, gitu. Gimana nih, Pak? Ya, saya kira kalau menurut saya kalau orang mau jadi berhasil harus kerja keras dulu ya. Nah, betul. Kalau mau santai-santai ya level mungkin tingkat ekonominya, tingkat sosialnya ya kan segitu aja gitu ya. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses ya juga harus bekerja keras. Saya kira guru-guru juga harus mengerti bahwa kita mendidik anak-anak itu menjadi seseorang yang lebih dari yang sebelumnya. Itu dari awalnya mungkin dari keluarga yang menengah ke bawah dengan kesuksesan guru untuk mendidik anak itu sehingga tingkat ekonomi keluarga jadi naik, itu akan menjadi suatu kebanggaan guru gitu ya. Dan saya kira guru harap mengerti lah gitu ya. Karena tugasnya memang mendidik, dan saya kira ya tadi itu kalau orang mau sukses juga harus kerja keras. Betul. Harus ada effort yang lebih gitu. Dan ini demi masa depan anak-anak. Yes, betul. Ini kan untuk kecerdasan anak-anak juga begitu ya ke depannya ya. Betul, apalagi kita akan punya bonus demografi nih 2045 kalau nggak disiapkan dari sekarang nanti tergerus dengan atau malah memperbanyak pengangguran di Indonesia gitu ya, karena mereka tidak terdidik dengan baik, tidak bekerja keras, dan kalau istilah sekarang apa generasi stroberi gitu ya. Jangan jadi stroberi lah ya gitu. Itu sih. Oke, baik. Nah, perlukah nih Pak William dilebur mungkin menjadi kelebihan dari program asesmen pendidikan yang berbasis merdeka tapi juga belajar dengan UN gitu. Jadi dijadikan satu gitu, kurikulum merdeka, kemudian ada ujian nasionalnya juga begitu. Ya, itu sesuatu yang baik karena ya kita lihat Gen Z sekarang bagaimana, dan itu karakteristik anak-anak sekarang di Indonesia. Itu memang harus ada peleburan. Kita tidak bisa memaksakan kurikulum yang lama di zaman milenial gitu ya ke anak-anak Gen Z, karena kita harus mendidik seseorang juga sesuai dengan karakteristik
dari daerah itu, dari anak itu sendiri, gitu ya. Dan kita juga jangan sampai gampang mengadopsi dari luar negeri yang tidak sesuai dengan kondisi anak-anak di Indonesia, karena benar-benar beda sekali. Betul. Akankah mungkin ini bisa terjadi di Surabaya kalau menurut Pak William? Harapan saya bisa. Oke. Harapan saya bisa, karena anak Surabaya gensinya juga luar biasa. Jadi mereka mendapatkan informasi dengan cepat juga. Mereka bisa belajar secara mandiri, secara merdeka dengan baik. Nanti tinggal kita sebagai pendidik mengarahkan aja dia maunya kemana, dan itu kita perlu namanya assessment atau tes juga. Jangan sampai salah arah gitu. Ya. Jangan sampai semua pengen jadi YouTuber. Nah, iya hampir banyak tuh sekarang mau ditanya jadi apa? YouTuber, Pak. Nah, betul. Kalau jadi YouTuber terus nanti siapa yang mungkin memperbaiki pompa banjirnya Surabaya gitu ya. Nanti Surabaya jadi banjir semua. Dan kita juga perlu orang teknis, jadi itu harus memberikan pengertian pada anak-anak bahwa dengan tes ini mereka bisa tahu potensi mereka di mana gitu ya. Tidak semua jadi YouTuber, jadi influencer gitu. Masih banyak bidang-bidang yang lain harus dipenuhi juga. Tidak salah sebetulnya ya Pak William, cuman akan lebih bermanfaat ketika mereka tuh bisa menggali lebih dalam kemampuannya, dan itu bisa bisa dicari lewat ujian nasional begitu kemampuan mereka. Harapan saya sih begitu, karena kan ujian nasionalnya baru dicari metodenya seperti apa. Baru nanti 2026 akan dilaksanakan. Wali Kota Surabaya sendiri Pak Eri Cahyadi ini sangat mendukung nih ya untuk hadirnya ujian nasional, katanya untuk memotivasi kembali siswa. Apa dilihat memang agak kurang termotivasi nih dengan yang sekarang nih Pak William? Kemungkinan kalau dilihat sekarang banyak juga yang saya lihat di masyarakat, di anak-anak juga, enggak belajar bisa naik kelas kok. Iya. Enggak usah belajar bisa lulus gitu ya Pak ya. Benar. Tapi tujuannya tesnya ini adalah kamu supaya tahu mau kemana dan bisa jadi apa gitu. Jadi enggak ngenteng loh. Jadi itu adalah kebiasaan ngenteng ini yang harus dirubah. Beda dengan yang misalnya kurikulum yang kita adopsi dari luar itu ya. Anak-anak di sana kalau kosong baca buku sebelum pelajaran, bahkan sebelum pelajaran mereka sudah mempersiapkan dulu. Gitu. Nah, ini kebiasaan ini yang belum terbentuk di Indonesia. Jadi harus ada kombinasi antara tadi asesmen tadi, kurikulum merdeka dengan kurikulum yang baru. Oke. Ya, harapannya adalah ketika ini bisa melebur jadi satu, itu menghasilkan siswa-siswa yang bisa berprestasi. Begitu ya. Sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka begitu. Bukan karena keinginan orang tua lagi begitu ya. Anak Gen Z sekarang kan susah ya. Nanti kalau orang tua memaksakan kehendaknya, diviralkan, lapor polisi, nanti kan repot juga. Itu. Jadi masalah lagi ya Pak William ya. Oke, nah kalau terkait dengan sistem zonasi, kira-kira nanti akan bisa tetap disinergikan dengan ujian nasional nggak nih Pak William? Ya, kita sudah minta disinergikan, jadi karena kita belum merata ya sekolahnya di semua wilayah, sehingga akan ada kombinasi lah. Jadi memang untuk mereka-mereka yang kurang mampu akan dimasuk ke dalam zonasi supaya mereka mengurangi biaya transportasi. Jadi lebih dekat dengan rumah gitu ya. Sedangkan untuk yang berprestasi juga mungkin kalau mereka ada biaya juga pengen di sekolah tertentu yang konon sekolah favorit ya kita persilahkan juga. Tapi ya itu mereka harus berprestasi. Jadi ada kombinasi keduanya. Oke. Nah, nanti akan ada tetap kuota-kuotanya kah di setiap sekolah begitu, Pak William? Ini sedang kita hitung dulu jumlah sekolah dan rombelnya. Tentu kalau dari saya adalah selalu minta bahwa mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah harus diprioritaskan masuk sekolah negeri, terutama di dekat dari rumahnya, dan memberikan kesempatan mereka untuk belajar juga gitu ya. Kemudian harus mempertimbangkan juga rombel di sekolah swasta. Ya, karena jangan sampai semua masuk ke negeri semua ternyata mereka juga kosong. Gitu ya. Itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi harus seimbang antara negeri atau swasta. Jadi memang
kalau menurut saya sih kalau secara konservatif jadi lebih baik ya memang di pendidikan ada di negeri gitu ya. Jadi pemerintah bisa mengatur dan kurikulum dengan baik dan mereka yang tidak punya bisa langsung masuk ke negeri otomatis gitu. Sedangkan swasta akan berkembang untuk mereka-mereka yang mampu untuk bayar. Gitu aja. Oke, baik. Nah sejauh ini Pak William, kalau menurut pandangan dari DPRD Surabaya, evaluasi di dunia pendidikan bagaimana? Ya di tahun-tahun terakhir ini sepertinya masih banyak PR. Gitu ya, masih banyak PR karena kita lihat tingkat kenakalan remaja juga lumayan gitu. Kasus bullying juga masih ada. Kemarin kita sempat rapat dengan Dinas Pendidikan juga, kita minta untuk dievaluasi semua kepala sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada kasus dan sampai viral gitu ya, berarti memang harus dievaluasi dengan baik gitu. Kemudian PR-nya lagi adalah PPDB. Itu yang selalu PR setiap tahun, dan ini kami periode kali ini Komisi D ingin supaya PR itu terselesaikan dan tidak menjadi masalah yang menaun, penyakit menaun dari Dinas Pendidikan. Kita minta untuk penyesuaian dan bagaimana menentukan metode yang terbaik gitu ya, untuk baik untuk orang tua, untuk baik untuk sekolah, anak dan untuk sekolah. Itu PR PPDB-nya. Oke, ada pelatihan guru mungkin yang akan digerakkan? Pelatihan guru selalu memang kita ada rutin juga. Dan ini memang dianggarkan untuk pelatihan guru supaya untuk selain meningkatkan kualitas guru juga memperbarui mereka dengan informasi-informasi terbaru dan ilmu-ilmu yang baru lagi, karena ilmu pendidikan juga selalu berkembang juga. Oke, baik. Nah ini harapannya apa nih Pak William terkait dengan jika ujian nasional ini benar-benar nanti diterapkan di tahun 2026 ya? 26. Nah ini bagaimana Pak William? Ya harapan saya nanti ujian ini akan menjadi baseline atau dasar bagaimana orang tua dan siswa bisa menentukan langkah ke depannya, dia mengambil jurusan apa dan sampai masa depannya, penentukan mereka jalur karirnya, terutama di anak kelas 9 dari nilainya itu bisa kita lihat apakah mereka masuk ke sekolah kejuruan atau ke sekolah menengah umum. Nah dari situ akan bisa terlihat. Nah yang sekolah menengah kejuruan ini apakah mereka akan melanjutkan ke institut vokasi atau ke SMA yang mereka memang ke university yang nanti akan menjadi peneliti, pengajar dan sebagainya. Gitu. Jadi harus ada diferensiasi dari hasil dari tes ini, jadi bisa menentukan anak itu mau kemana. Bukan anak ini bisa apa, bisa dapat nilai berapa, tapi menentukan anak ini bisa apa. Gitu sih. Jadi lagi-lagi fokusnya itu bukan ke nilai sebetulnya Pak ya, tapi bagaimana kita menentukan bakat dan kemampuan anak ini di mana gitu. Dari tesnya nanti kan kelihatan. Oke, baik. Nah ini mungkin sebagai closing statement nih Pak William, karena nggak kerasa kita sudah ada di penghujung program Dialog Sambang Parlemen. Silakan Pak William. Ya, untuk para orang tua yang nanti anak-anaknya di tahun 2026 di kelas 9 mulai memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa ini bukan ujian yang untuk mencari nilai, tapi adalah tes kemampuan dan bakat bagaimana mereka akan menentukan masa depan mereka, memilih sekolah tingkat lanjutan mereka di SMA atau SMK. Kemudian yang untuk yang kelas 6 SD juga ini untuk tahu bagaimana mereka bisa mengerti pelajaran yang telah diberikan dan bagaimana karakter mereka terbentuk selama 6 tahun di SD. Jadi penilaian bagaimana karakter itu terbentuk. Jadi tingkat SD adalah pembentukan karakter, tingkat SMP adalah persiapan mereka untuk memasuki persiapan ke dunia kerja. Belum persiapan untuk menentukan pilihan mereka mau kemana. Nanti SMA-nya adalah untuk mempersiapkan mereka masuk dunia kerja atau mau masuk ke universitas kan, juga dari SMA itu sudah bisa menentukan, oh saya nanti bekerja mau jadi peneliti, jadi harus ke universitas. Aku mau menjadi teknisi ya, aku berarti harus ke
institut teknologi gitu sih. Oke, baik. Jadi jangan khawatir, 2026 masih 1,5 tahun. Yes, masih cukup untuk dipersiapkan. Masih ya? saya nyicil dari sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak William Sama-sama. untuk informasinya. Sama-sama. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan Sobat Sonora, itulah tadi episode Dialog Sambang Parlemen untuk kali ini bersama Bapak William Wirakusuma STMSC, anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI, mengenai pandangan DPRD terkait rencana penerapan ujian nasional. Saya Korda Girlandia, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.